Welcome to Sideview. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. Kali ini kita akan membahas tentang suatu anomali atau fenomena atau temuan tentang moral-moral di dunia pendidikan yang menurutku ya banyak sih. Sekarang cenderung lebih banyak. Nggak tahu ya karena apa ya. Banyak yang bilang sebenarnya karena generasi COVID. Dan juga ada lagi yang bilang ya memang karena cara mendidik zaman sekarang dan zaman dulu itu berbeda. Kalau menurut lu gimana, Nes? Kalau zamanku dulu ya, nggak terlalu dulu sih sebetulnya. Iya. Tapi masih sempet ngerasain lah. Ya, lumayan lah 10 tahun, bro. Ya kan? Ya, pendidikan itu ya pendidikan ya kita dididik. Ya. Kalau kita cari ilmu doang ya kita pergi ke beli buku atau apa kita udah dapet ilmunya, ya kan? Tapi yang dididiknya itu loh, sense of pressure-nya itu ya. Iya. Itu yang nggak bisa kita dapetin sih selain di sekolah. Benar sih. Dan aku terima kasih banget sama guru-guruku pada saat itu ya. Iya. Ya, sama. Kita juga saya juga merasa apa ya, banyak hal yang memang di sekolah itu nggak cuma belajar ini aja, belajar secara apa ya, teori aja gitu. Yep. Di sekolah kita diajarkan juga untuk cara berbakti kepada orang yang lebih tua. Kalau maksudnya attitude kita lah kepada orang yang lebih tua, cara kita ngomong, public speaking, atau mungkin cara kita bersosialisasi sama teman-teman seperti kerja kelompok dan lain-lain itu menurutku memang hal-hal yang apa ya nggak ada di luaran itu diajarkan gitu. Dan ya aku miris aja sih sebenarnya kayak murid-murid zaman sekarang itu karena memang mereka apa ya mereka nggak punya moral atau moralnya rusak atau ya gimana gitu loh. Gini sih, tadi kan kamu nyebutin ada generasi COVID ya. Jadi mungkin pada saat itu kan banyak Zoom, ya kan? Benar. Online meeting, online learning. Seperti itu. Jadi mungkin dari sisi murid ya, melihat ini kayak just like other regular tutorial di YouTube. Jadi guru tuh seperti pembanding tutorial terhadap lainnya. Jadi kayak nggak spesial kayak kita dulu sih. Aku lihatnya gitu ya. Benar sih, mungkin karena ini ya, karena mereka online kan, mereka nggak dapat yang kita dapatkan dulu Ya. kayak Kalau kita tatap muka kan bener ekspresinya, terus penekanannya itu kan dapat kan. Dan cara ngomongnya mungkin kalau online ya udah, waktu kamu nggak ada di kelas, waktu kamu mungkin ada cuma kamu nggak mendengarkan ya udah, guru paling cuma ngingetin doang. Mas tolong dinyalakan kameranya, Mas tolong jangan rebahan, Mas tolong. Tapi kalau di real konturu nang kelas, pecut. penggaris gini bro. Aku dulu sering nih tidur di kelas ya, jangan tidur ya teman-teman ya. Sering tidur di kelas dan ya berakhir tanganku dipijet nih. Dan memang ada pijitan yang katanya itu bisa menghilangkan ngantuk. Tapi nyatanya itu enggak. Itu bikin sakit sampai ngantukmu hilang. Jadi sakit banget sampai ngantukmu itu enggak kerasa lagi gitu. Ya mungkin itu yang membedakan murid-murid apa ya, zaman kita sama zaman sekarang yang anggap aja mereka SD nih. SD belum ada COVID ya. SD baru mungkin SMP lah mereka COVID. Generasi COVID kan ya mungkin waktunya mereka SMP kemarin. SMP 3 tahun inilah ada gap di sini nih. Dari SMP terus SMA mereka masuk lagi. Ya gap ini yang mereka nggak dapatkan. Sedangkan menurutku masa-masa SMP itu memang masa-masanya di mana kita banyak belajar. Ya, transisi lah. Transisi. Di mana masa-masanya ya kita belajar tentang hal-hal yang nggak teori ya. Hal-hal yang soft skill dan semacamnya itu ya waktu SMP ini gitu. Jadi mereka kehilangan itu, akhirnya waktu SMA nggak punya moral, nggak punya sopan santun, kayak gitu sih Nes. Kalau aku lebih breakdown lagi ya mungkin. Silakan. Kalau kita masuk kelas gitu ya, kita duduk kan harus lurus, ya kan? Kaki nggak boleh di atas. Iya. Nah kalau kita online meeting, Iya bro, nggak tahu bro. kita kan cuma wajah doang. Siapa tahu kamu nggak pakai celana kan kita nggak tahu. Bener, ada loh itu, ada Banyak itu, sekali. sempat ketahuan ya ternyata nggak pakai celana, cuma pakai boxer gitu maksudnya. Betul sekali. Jadi Banyak sih. mungkin itu yang menyebabkan istilahnya fenomena murid itu kayak lebih lumrah gitu ya. Dan gini Oscar, Gimana? skala untuk kekurang ajaran
murid tuh ya. Kan kita lihat tadi mulai dari cara duduk aja udah salah ya kan. Iya, bro. Cara duduk aja udah salah, terus cara apa mungkin juga belum mandi ya kan. Iya, bisa. Ya kan itu subconsciousnya kan udah fucked up. Ya kan? Mungkin itu adds up one another gitu ya, menambah tingkat Iya, benar. kekurang ajaran sehingga ada case sampai berani sama guru. Wah, tuh aku dulu Gini, aku juga ada murid yang berani sama guru. Tapi dia tuh mohon maaf ya, autis. Ya oke lah. Oke lah. Ya meskipun berani ya, tapi berani itu apa ya? Kamu berani sama guru itu ya berani kalau kamu benar gitu loh. Ya kan, zaman dulu nggak ada bro namanya murid berani nantang guru buat duel, itu nggak ada bro. Saiki loh, aku lihat di sosial media itu kemarin ada murid itu nantang gelut bro, guru ini loh ditantang gelut. Ya apa nantang ya? Ya, terus ayo gelut aja pak, aku saya gitu. Nantang. Iya cok, kayak ini. Lah, apa output yang kamu harapkan gitu loh? Lek kon ngajak gelut gurumu, terus lek kon menang kon kate lapo? Kon kate lapo? Kamu dapat apa gitu loh? Lek misalnya kamu menang, terus kamu dikeluarkan, itu kamu dapat apa? Diundang presiden. Kamu merasa bangga, wah aku petarung handal. Ya gak mungkin bro. Penguasa bumi. Aku penguasa sekolah ini karena berani menantang guru. Yuk, gak dikacung kan bro. Jadi sekarang apa gitu loh output yang kamu harapkan kalau kamu nantang guru seperti itu gitu. Kalau kamu dalam pelajaran dalam kelas kamu bukan menantang ya, istilahnya berani sama guru yang salah menjelaskannya. Misalnya caranya sebenarnya A tapi guru ini pakai cara B dan kelamaan. Kamu berani dengan cara, Pak, saya punya cara A ini lebih cepat gitu. Argumentasi. Outputnya ada. Teman-temanmu jadi lebih pintar. Kamu juga jadi lebih paham karena kamu ngajarin gitu kan. Ya tapi lek kon ngajak gelut loh. Apa sih mbok harapno iku? Apa yang kamu harapkan? Kalau kamu kalah pun, kalau misalnya gurunya memang ternyata jago bela diri, terus kamu kalah. Isin, bro. Yo gak isin tok nes, yo isin yo dikeluarkan, dibenci, di blacklist malah dari sekolah-sekolah ya kan? Yep. Soalnya lawan guru, bro. Guru. Kayak gitu loh. Orang tua kita di sekolah. Dan gak cuma itu aja, Nes. Aku sempat baca berita. Ada murid sampai tega membacok gurunya, Nes. Dibacok guru nih. Dibacok, ditusuk pakai pisau. What the fuck, man? Karena apa? Karena dia nggak naik kelas dan karena nilai ulangannya jelek sehingga dia nggak naik kelas. Jadi dia dia nggak naik kelas karena goblok. Terus dia membacok gurunya. Padahal itu aslinya salahnya dia sendiri karena dia goblok. What the fuck, man? Bro, iku gurumu gak salah apa-apa, bro. Iku salahmu dewe goblok soalnya. Iku kok naik sing goblok gitu. Kok naik sih gak iso apa ya menempatkan diri gitu. Kok sih gak iso beradaptasi gitu. Kok nilaimu elek kok nyalano gurumu. Ya, guru itu menilai apa yang kamu kerjakan gitu. Bukan dari perilaku ya ini ya. Bahkan guru-guru itu malah dia nggak peduli perilakumu kayak gimana. Kalau nilai hasil ulanganmu bagus ya bagus gitu kan. Mesti kamu nakal kayak gimana pun. Aku punya temen yang memang dia nakal banget ya Nes ya. Tapi ulangannya itu 100, 98, 99, 97. Ya nilainya ya segitu. Nggak mungkin dikurangi cuma karena kamu nakal gitu loh. Bahkan kamu bolos pun kamu nggak masuk sekolah. Kalau nilaimu bagus ya bagus gitu loh. Lek kon ancen dasarane goblok. Kon kate nakal maneh, wis goblok nakal maneh. Ya itu. Jadinya ya, apalagi kepikiran sampai bacok guru loh, bro. Gini. Itu banyak masalahnya sekarang. Pertama dia goblok tuh karena dia malas, ya kan? Iya. Itu salah kamu. Mutlak itu salah kamu. Mutlak. Kamu gak naik kelas itu bukan karena kamu IQ jongkok banget atau enggak. Enggak, bro. The fact that you go to school ya, kamu tuh udah pintar sebetulnya. Kamu aja yang malas. Itu satu. Kedua, kamu membacok orang, apalagi guru ya. Berarti ada yang salah. Salah, bro. Ada yang salah. Gak ada tempat untuk murderer ya di dunia ini. Gak ada, bro. Gak ada tempat. Kita nggak membenarkan itu sama sekali ya. Kita nggak membenarkan tentang pembunuhan apapun itu ya. Gak ada tempat sama sekali. Maupun itu kamu membunuh guru atau membunuh. Even though kamu smart ya di sekolah, kamu bacok guru pun, kamu gak ada tempat di dunia ini. Serius. Itu apa ya?
the lowest lah gitu. Kon manusia paling hina lah kon ngomong. Paling hina. Meskipun kamu pinter sekalipun 100 atau 150 lah udah. Iya, Kamu bro. achieve prestasi kalau kamu baca orang ya membunuh itu udah the bottom, Paling bawah lah itu. most bottom. Ya sekarang apa ya, kenapa sih sebenarnya kok murid-murid ini bisa seperti ini gitu guys? Faktor apa gitu? Apa karena dari orang tuanya kah? Apa dari lingkungannya kah? Itu loh guys. Yang sebenarnya jadi concern untuk kita mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lagi lihat ini gitu. Karena ya mohon maaf ya kayak mungkin aku juga punya ponakan ya, aku juga takut gitu loh Benar. bercampur dengan anak-anak orang lain. Benar. Ya kita mungkin nggak tahu dia jangan-jangan juga predator seperti itu. Bacok gurunya. Gak aman bro. Kayak kita itu nggak bisa merasa aman di dunia sekarang ini gitu. Karena itu tadi banyak orang-orang yang apa ya, sumbu pendek lah ya, katakanlah ya. Absolutely. Mereka nggak mikir panjang gitu. Mereka mikir, wah nilaiku elek, aku gak naik kelas lagi. Oke, tak bacok guru gua aja. Pengen munggah kelas. Kilo nadi. Ayolah, masuk menyelesaikan masalah kayak gitu itu. Malah nambah masalah bro, kon selain akhirnya gak naik kelas, dikeluarkan dari sekolah, masuk penjara, Selesai dong. kok gak bisa golek kerjaan, gak bisa dapat kerja. Ya kamu mau apa gitu, outputnya kamu setelah baca itu kamu mau apa? Kamu jadi, wah pembunuh guru ini, terkeren aku, pembunuh guru se-Indonesia nih. Gak ada bro kayak gitu bro, hina kamu malah. Gak ada tempat. Ya maksudnya orang tua ini sangat berperan penting Nes kalau menurutku Nes. Orang tua apalagi lingkungan ya. Kalau orang tua kan karena ya dia di luar pun pasti bakal pulang ke rumah kan. Kalau meskipun lingkungannya memang berpengaruh, tapi pengaruh utama itu tetap pada orang tua Nes. Orang tua. Karena orang tua itu ya kamu dari umur 0 tahun ya, dari kecil banget ya, itu udah sama orang tua gitu, sama teman-temanmu ya kamu mungkin baru 3 tahun atau baru 5 tahun kalau umur segitu ya, kalau umur SMA SMP gitu ya, itu kamu baru 3 tahun atau mungkin paling lama 5 tahun lah kamu kenal sama temanmu. Iya, Sedangkan sama orang tua itu main dari factor sih. 0 sampai kamu remaja gitu. Nah, kalau menurutku sih mungkin entah, aku juga nggak seberapa tahu ya masalah parenting atau mungkin masalah hal-hal yang semacam itu, tapi ya ada yang salah gitu loh kalau sampai Yang anakmu salah, itu berani totally. berbuat seperti itu. Ya dia aja sama gurunya berani kayak gitu bro, apalagi di rumah gitu kan. Betul. Ya guru itu, anggap aja guru itu sebagai orang tuamu gitu. Kok kamu melakukan orang tuamu seperti itu, ya berarti memang ada yang salah di dirimu sendiri. Dan ini Oscar, ya aku tadi setuju tadi peran orang tua ya paling fundamental, oke. Tapi juga jangan lupakan peran-peran yang lain seperti faktor lingkungan, Iya. social media, Oh iya, sosial media. which is so wild now these days, right? Bener bro. Dan banyak lah faktor-faktor lainnya. Tapi kembali lagi memang orang tua yang bisa memberikan frame, Nah itu. disiplin. Ya kalau faktor lingkungan itu tadi kan kayak teman-teman ya mereka baru kenal gitu kan. Ya mungkin ada temen yang memang nakal ya dan akhirnya anak itu ketularan nakal dan akhirnya seperti itu. Ya. Tapi bedanya temenmu ini tadi dia nakal, tapi dia nggak sebodoh kamu gitu loh, nggak sampai bacok gurune gitu loh. Lainnya nakal goblok gitu ya. Jadinya itu tadi outputnya bacok guru itu tadi. Lah temenmu ini nggak nakal toh aja nggak ada goblok gitu. Jadi ya nggak semua hal lah yang ada di temanmu itu bisa kamu tiru. Sama halnya kalau kamu disuruh berbuat jelek pun sama temanmu, ya kamu harusnya bisa mikir sendiri lah. Kamu harus melakukan itu apa enggak? Kamu bisa meninggalkan itu apa enggak gitu kan. Harus punya inilah, sense lah. Yang membedakan manusia dengan hewan itu akal kan. Oke, tapi Oscar, Iya, Nes. perhaps ya, probably gurunya juga mungkin brengsek. Kenapa kok harus dibacok? Nah, kalau yang masalah guru dibaca ini jelas salah murid ini, Nes. Oh, iya, kayak gak pasku. Iya. Sometimes kan kita harus melihat beberapa sudut pandang. Bener lah. Ya kan? Memang ada ya sebagian guru yang memang nggak teli gitu kan ya. Nggak teli ini dalam artian apa ya? Contohnya aja kayak ada guru yang apa ya? Yang jahat lah, kita anggap jahat di sini dalam artian memaksakan cara belajarnya dia ke anak lain, ke anak muridnya lah. Itu jahat bro. Karena di Indonesia ini memang ya kita ketahui sendiri lah sistem pendidikannya nggak seberapa bagus kan. Kita harus belajar sesuai apa yang diharapkan oleh negara misalnya kayak gitu. Apa yang dimau negara ini loh, ada kurikulumnya. Kamu harus belajar ini kayak gitu. Sedangkan cara belajar itu nggak boleh seperti itu, Nis. Yep. Cara belajarnya setiap anak kan beda-beda. Cara perkembangannya, cara belajarnya kayak gitu. Lah,
guru yang jahat adalah guru yang dia memaksakan pelajarannya ini, memaksakan apa yang seharusnya pokoknya kon iku kudu meloki aku, kon kudu pinter nang iki kayak gitu. Itu jahat. Nek gak meloki iku kamu tuh dijudge Bener. anak nakal atau bodoh gitu ya. Anak nakal atau bodoh, atau mungkin bahkan ya nilaimu sampai 0, nilaimu sampai kamu sampai nggak naik kelas cuma gara-gara seperti itu. Padahal sebenarnya ya memang karena anak itu nggak mampu gitu. Karena anak itu nggak bisa belajar itu gitu kan. Misalnya nilai matematikanya 0 terus. Iya. Nah guru ini cuma ngejudge. Saya ingat kayak kata-katanya Einstein ya. Kamu nggak Gimana? bisa ngejudge seseorang pinter bodoh based on seperti ya. Mungkin monyet pintar memanjat. Tapi benar. doesn't mean shark bodoh. Ya kan? Hiu kan enggak, dia kan hanya memang di alamnya air kan. Beda alam. Kalau sekarang monyet kita taruh air gimana? Ya nggak bisa bro. Dimakan hiu. Gimana nih yuk? Ya sama kayak itu tadi. Itu menurutku yang jahat sih. Tapi selain guru yang jahat, ada lagi guru yang gateli. Contohnya seperti aku pernah baca di berita ya. Seorang guru itu dia nilep apa bahasa Indonesia apa nilep itu ya? Ngambil Mengakuisisi. menggunakan uang yang seharusnya untuk karya wisata murid-muridnya. What the fuck? Gawe sosialita, bro. Waduh, itu parah sih. Ya mending lah sosialita, kayak judi online loh. Waduh, bangsat. Salah. Kayak ngapain sih Pak Guru? Kok kayak gitu tuh ngapain gitu? Slot ah? Iya bisa jadi kan. Oh my God. Ya kita sadar ya di Indonesia ini memang gaji guru kan nggak seberapa tinggi ya. Yep. Tapi ya gak sampai nilep duit anak muridmu lah, bro. Tolonglah. Terus ada lagi yang memang apa ini sih ya? Aku miris banget ini memang. Nggak cuma sama murid ya. Murid tadi kita sudah sebutkan alasannya banyak yang kita miris sama murid. Sama guru juga sebenarnya saya miris banget. Ada guru agama yang mencabuli siswi. What the fuck? Guru agama, bro. Ini guru agama ya? Guru agama. Sama kepala sekolah kalau nggak salah. Look. Kong kali kong. Kok kali kok? Cabuli siswi, bro. Bisa ini anak SMA cewek Iya. ya dicabuli sama gurunya kayak gitu. Ya dia nggak berani, bro, nggak berani ngapa-ngapain. Dia nggak punya power untuk membela dirinya. Dia nggak punya power untuk speak up. Dia nggak punya power untuk ngapa-ngapain, bro. Ya wis dia akhirnya bukan menerima ya, dia terpaksa menerima gitu. Iku fucked up banget sih. It's a fucked up shit, man. Kayak Totally. bro, guru agama, mencabuli loh. Guru agama itu istilahnya kan contoh ya. Contoh, Dia yang set standar. Oke. iyalah agama lah ini ya. Ini standarnya Guru agamaku dulu ada anak nggak sholat ketahuan dilempar penghapus, bro. Dilempar spidol, bahkan disamperin sampai bener-bener dijewer sampai masjid karena dia ketahuan nggak sholat berjamaah gitu kan. Lah iki guru agama sing koyo ngene iki apa bisa disebut sebagai guru agama? malah ngentot. Gitu loh. Apa maneh kepala sekolah melok bobrok sisan. Wis, lengkap. Mungkin Eras ada kata-kata untuk menutup perbincangan kita kali ini, Nes? Guru itu disimak dan dipahami. Ya. Bukan dilawan, didueli, dibacok apalagi. Bener loh. Ya perilaku guru itu sebenarnya ya itu tadi banyak yang ditiru gitu loh sama murid-muridnya. Dan kamu murid harusnya bersyukur masih bisa dididik. Aku hari ini bersyukur dan aku masih ingat nama-nama guruku. Aku juga, bro, masih ingat, bro. Masih ingat, bersyukur banget aku. Thank you my teacher. Thank you my teachers. And also for the teachers ya. Since kamu didengerin, disimak, dijadikan contoh, kau nih ojo jadi wong dadi gateli. Bener. Kau ojo nilep duwe arek-arek cilik. Fakta piku pemane kon memerkosa, iku bajingan. Gak usah dadi guru, bro. Stadion tukang becak lah. Timbang lek awakmu guys gak merasa pantas untuk jadi guru ya. Bahkan tukang becak pun itu masih lebih mulia. Masih lebih mulia daripada guru sing mencabuli iku mau, bro. Wis mbok lah pengangguran ae lah kon.
I make it mine. I'm on a hustle, I'm on a grind. Everything I see, I make it mine.